Akhirnya kembali lagi ke tanah air dengan ilmu yang bertumbuh karena kita mengikuti guru kita Habib Jindan untuk bertemu dengan gurunya yang sekaligus juga guru kita Habib Umar bin Hafid. Kemudian semangat kita dalam berdakwah juga tentu bertumbuh karena suntikan semangat dari para guru-guru kita. Dan di antara yang terpenting adalah oleh-oleh yang kita dapatkan dari pertemuan bersama Habib Umar bin Hafid di sana, untuk kita semua jadikan renungan dalam keberagamaan kita dan dakwah kita bagi siapa saja yang hendak berdakwah. Di antara momen yang paling menyita perhatian bagi saya dan mungkin sebagian besar orang yang mengikuti rehlah atau perjalanan dakwah Habib Umar bin Hafid di Malaysia kemarin adalah ketika dalam satu sesi Habib Umar bertemu dengan para seniman, artis, penyanyi, influencer, dan juga kelompok-kelompok minoritas termasuk LGBT, di mana kita mendapatkan bagaimana perhatian besar seorang guru kepada siapa saja di muka bumi ini dalam keadaan yang bagaimanapun untuk ingin menyampaikan pesan-pesan luhur agar mereka bisa menerima pesan itu dan syukur-syukur kemudian menjalankan pesan-pesan tersebut. Persis seperti Nabi Muhammad yang digambarkan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu selalu ingin semua dari kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat, sehingga Nabi menghabiskan malam-malamnya untuk memikirkan strategi dakwah di esok hari dan menghabiskan siang harinya untuk menjalankan strategi dakwah yang telah direncanakan di malam harinya, hingga bahkan beliau kadang harus mempertaruhkan kehormatan beliau, darah beliau, hingga nyawa beliau demi kita semua. Sehingga saya sering berkata sejak dulu, saya jadi badut pun mau demi suksesnya dakwah Islam, karena malu kepada Nabi Muhammad yang bahkan hingga dilempar batu hingga terluka demi suksesnya dakwah beliau. Beliau tidak pernah mengesampingkan siapa saja untuk diajak dalam kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat, yang itu melalui jalan Islam. Itulah yang kita lihat dari sosok Habib Umar. Beliau meminta untuk dipertemukan dengan seluruh elemen orang yang dinilai jauh dari kebaikan, kebenaran, untuk diajak bicara, untuk beliau mendengar, dan kemudian beliau memberikan pandangannya sehingga terjadi diskusi yang baik dan konstruktif yang akan membawa kebaikan bagi siapa saja yang hadir dan menonton pada saat itu. Dan inilah pelajaran tentang dakwah, bahwa dakwah itu bukan hanya tentang memahami teks Al-Quran, Sunnah, dan kitab-kitab, melainkan juga konteks siapa saja yang akan kita hadapi, dan kita akan berbicara sesuai dengan kadar orang itu, baik itu bahasanya, temanya, metodenya,
dan lain sebagainya.